Oke. Oke, yuk. Ya, selamat sore semuanya. Sore hari ini di Polres Jakarta Selatan. Hari ini pasukan sebagai orang tua dan juga dari kepolisian hadir di sini karena ada agenda diversi. Dan hari ini pun kehadiran daripada pelaku. Mana suaranya kerasan dikit, Hak. Jadi hari ini agendanya yang pertama ini ada agenda diversi dari Polres Jakarta Selatan. Karena pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Sean itu sudah ditingkatkan statusnya dari sini ke tersangka, atau kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu jadi anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum. Jadi sudah tersangka, sehingga salah satu agenda dari perintah Undang-Undang Perlindungan Anak harus ada yang diversi. Maka tadi dari pihak Polres yang memfasilitasi ada lembaga-lembaga anak juga hadir di sini, dan juga dari pihak sekolah tadi hari juga Bapak Kepala Sekolah hadir juga, dan juga dari pihak pelaku. Tapi orang tuanya tidak hadir, didampingi oleh kuasa hukum dan juga tantenya. Artinya hari ini kami dari pihak dari korban dan juga keluarga sangat kecewa. Karena memang selama ini hampir 7 bulan, etikat baik daripada keluarga si pelaku ini memang nggak ada sama sekali gitu. Bahkan berkali-kali korban itu ada pemeriksaan ke rumah sakit atau tidak ada respon, WA kayak tanya keadaan, nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya hari ini pun diundang secara resmi oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk juga tidak hadir. Perlu informasi bahwa ternyata pelaku ini ada orang tua kandung dan orang tua angkat yang saat ini diadopsi selama hampir kurang lebih 15 tahun. Sedangkan orang tua kandung juga tidak merespon juga dari undangan Polres. Orang tua angkat apalagi katanya sibuk kerja gitu loh. Jadi benar-benar membuat keluarga kecewa, dan hari ini akhirnya karena orang tuanya tidak hadir di sini, kami anggap bahwa orang tua tidak bertanggung jawab, sehingga perkara ini akhirnya dilanjutkan. Artinya proses hukumnya tetap berlanjut ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh keluarga korban, Bang Sunan dan juga Bu Hedi juga, bahwa ini kita dipermainkan itu loh. Selama 7 bulan ini psikologis kita dipermainkan. Bagaimana bisa anaknya sudah melakukan tindakan kekerasan tapi orang tuanya tidak ada merespon sama sekali gitu loh. Sebagai orang tua ya, kita bicara orang tuanya, artinya orang tuanya tidak bertanggung jawab bahwa orang tua yang kandung maupun orang tua yang orang tua angkat. Makanya kami sampaikan tadi sudah secara tegas bahwa perkara ini karena sudah ada penetapan anak ABH, anak berhadapan hukum, atau kalau istilah keren itu sudah jadi tersangka, sehingga kasus ini tidak ada tadi karena orang tua tidak ada, akhirnya dilanjutkan ke proses berikutnya, artinya proses sampai di pengadilan. Ya itu dari saya. Bang Sunan, tadi ada keterangan dari pengacara terlapor, maka ada kebaikan hati dari seorang Bang Sunan untuk agar anaknya tidak tetap sekolah atau tidak dihukum lagi. Itu artinya apa tuh? Ya, memang semenjak awal kami pun juga sudah memaafkan si anak yang saat ini Berhadapan dengan statusnya itu. Kami tidak meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan. Kami juga malah meminta supaya anak ini atau yang kami duga pelaku kekerasan ini agar tetap bisa mengikuti sekolahnya, mengikuti ujian dan lain-lain. Karena buat saya ini lebih kepada bagaimana sih kita menjadi orang tua. Seperti saya selalu mengingatkan Sean, setiap pagi, setiap hari kalau ngantar sekolah Sean, kamu tuh bisa bela diri. Kamu belajar bela diri dari umur masih 6 tahun sampai saat ini. Saya selalu pesan, jangan pernah gunakan ya ilmu bela dirimu kepada teman-teman di sekolah. Alhamdulillah anak saya ini mendengarkan nasihat saya setiap hari, sehingga tadi sama-sama kita bahas di acara diversi tadi bahwa terlihat terekam jelas di CCTV bahwa Sean diserang berkali-kali tapi tetap diam, ya, hanya bertahan, tidak istilahnya merespon untuk melakukan balasan, sampai akhirnya memang sudah keterlaluan. Jujur saya hari ini sangat kecewa yang luar biasa. Kok ada ya orang tua yang dimana hari ini adalah momen penting untuk anaknya, baik itu anak angkatnya, anak kandungnya, ini adalah hari momen penting atau final dimana anak ini bisa lanjut ke persidangan atau bisa selesai dengan baik secara kekeluargaan hari ini. Namun demikian,
saya juga harus menguatkan hati kami sekeluarga bahwa kalau orang tua kandung atau orang tua angkatnya saja tidak menghormati hukum, tidak mendampingi anaknya, ya buat apa kami melakukan istilahnya mencabut laporan. Jadi tadi kami sudah bahas, sudah sepakati. Saya juga sudah menyampaikan kepada si anak yang diduga sebagai pelaku ini bahwa bukan kami jahat sama kamu, nak. Bukan kami marah sama kamu, bukan. Tapi kami kecewa dan luar biasa kok ada seorang anak yang saat ini sedang berkonflik dengan hukum, ya tidak didampingi oleh orang tuanya sama sekali, baik itu bapak ibu angkat maupun bapak ibu kandung. Ini sudah betul-betul satu peristiwa yang buat saya pribadi juga turut prihatin dan menyedihkan. Tapi saya juga harus mengajari saya bahwa ini loh konsekuensi hukum. Saya juga tadi memberi merangkul anak tersebut, sama istri saya juga merangkul anak tersebut bahwa ini konsekuensi hukum yang harus dihadapi dan dilalui ke depan. Mohon maaf ya nak, saya bilang, bukan om jahat sama kamu, ya. Kami minta proses ini berlanjut ke meja hijau. Tadi anak itu juga sudah, ya om, anak itu ya cukup tegar walaupun tidak didampingi orang tua. Bang, dari anaknya sendiri tapi tadi ada permintaan maaf gitu nggak? Maksudnya dia menyesali perbuatannya terhadap kalau buat saya tadi lebih dari kata-kata permintaan maaf, tapi lebih selama hampir 1 jam nangis terus ya. Nangis terus. Tadi sempat saya juga sampaikan bahwa ya udah, kita tidak usah bicara sedih-sedih di meja ini, tapi bagaimana ya kita semua mendapatkan pembelajarannya, edukasi hukumnya seperti apa. Dia berbuat, melakukan, ya dia bertanggung jawab, baik itu didampingi orang tuanya ataupun tidak didampingi orang tuanya. Bang, sedikit menyamakan aja bang, waktu pertama kali abang kan bilang Sean diserang ya, ada banyak orang ya terlibat ya, dalam penyerangan itu kronologi. Tadi Pak pengacara bilang murni man to man atau satu lawan satu, itu gimana? Enggak, jadi bukan man to man sih ya. Awalnya kita kan melihat CCTV. Bukan, maksudnya saya kan nggak tahu kalau si Sean dipegangin tangannya, apakah itu bagian dari kelompoknya si yang kita duga pelaku atau temennya Sean yang mau melerai, kan gitu. Nah itu jawaban dari saya. Jadi kami awalnya tidak tahu, kami hanya melihat CCTV. Ini Sean berarti dikerubutin rame-rame karena ada yang pegangin tangannya Sean ke belakang, sehingga Sean nggak bisa berdaya, Sean kena pukul. Bang, bicara tentang ini kan akhirnya abang memilih untuk lanjut ke meja hijau bang ya, Gitu. Untuk proses pembelajaran. Di satu sisi hati kecil abang mungkin juga tidak ingin hal ini terjadi untuk anaknya, untuk anak atau si pelaku itu sendiri. Ya. Ini kan untuk pembelajaran sebetulnya. Sangat. Tadi juga saya setelah selesai acara diversi, saya samperin anak itu, saya berikan dia semangat lah ya. Saya berikan moral bahwa namanya anak laki ya harus tegar, jangan bersedih. Juga tadi sebelum pamit istri saya juga datang peluk anak itu, ya artinya kami tidak ada dendam sama si anak itu. Ya cuma kami juga harus mengedukasi agar supaya para calon-calon pelaku nih ya, bully maupun kekerasan di sekolah tentunya harus sudah banyak mengambil pembelajaran dari peristiwa kasus-kasus yang berjalan sampai di meja hijau. Begitu juga orang tua, guru harus bisa betul-betul menjaga agar supaya hal-hal yang namanya bullying atau kekerasan di waktu atau di lokasi sekolah itu tidak terjadi. Bang, mohon maaf kalau salah nih, kan masih ada 2 proses lagi di kejaksaan dan di pengadilan. Gitu. Artinya masih ada celah nggak sih? Bang Muhammad mungkin bisa dijelasin secara hukum mereka untuk restoratif justice itu bang? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa ini kan kasus anak, undang-undangnya pun undang-undang khusus perlindungan anak. Artinya tahap per tahap itu selalu ada yang namanya diversi. Jadi setelah di kepolisian nanti tahap 2-nya, nanti di kejaksaan itu ada diversi lagi. Nanti kalau lanjut
berlanjut terus ke pengadilan. Sebelum sidang pun nanti ada diversi lagi. Jadi masih ada 2 diversi yang bisa apakah dilanjut sampai proses sidang, karena nanti untuk hakim pun pengadilan untuk anak pun berbeda perlakuannya. Pengunjung tidak ada, hakim itu menggunakan pakaian yang bukan yang agak sini, jadi semuanya memang untuk anak gitu. Tapi ingat bahwa kekerasan itu semua orang juga tidak setuju. Pak, bayangkan siapapun mau anaknya diperlakukan seperti itu, kan tidak ada yang mau. Makanya ini kesalahan daripada orang tuanya. Kita kalau anak sudah, tapi orang tua itu harus bertanggung jawab. Artinya kalau sudah kejadian, lu datang deh minta respon ke WA, kayak tanya gitu loh, mana anaknya, SN gimana, sudah kondisinya, udah cek ke dokter gimana. Pak Sunan tidak ada minta biaya apa-apa. Lu respon hati nurani kamu itu loh sama ini anaknya Pak Sunan sebagai korban. Karena bagaimanapun Undang-Undang Perlindungan Anak, SN adalah anak korban. Kalau diperlakukan sama, ini juga tidak adil. Loh, dia pelakunya kok anak korban, ya kan hanya dipukul doang. Kalau misalnya dia gunakan alat senjata tajam sampai akhirnya cacat dan lain sebagainya, apa diperlakukan sama? Ini juga tidak adil itu loh. Makanya kita sampaikan bahwa kita menghormati namanya undang-undang, kita harus jalani itu. Tapi itu pertanyaan tadi bahwa diversi itu akan 3 kali, di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan sebelum sidang. Ya. Tapi masih ada peluang artinya. Artinya semua berjalan. Peluang itu dalam proses itu tak berjalan. Niat Bang Sunan tadi sudah merangkul anaknya. Dia menyampaikan bahwa udah kamu tetap sekolah saja. Loh, kalau orang tua yang jahat pasti langsung minta sekolah, stop. Tidak boleh lagi karena ini bisa berpengaruh terhadap psikologi anak yang lain. Tapi kan tidak dilakukan. Karena memang beliau sadar bahwa masa depan anak itu lebih penting. Tapi tanggung jawab keluarga seperti apa? Itulah kesalnya hari ini kenapa keluarga, ibu bapak kandung, ibu bapak angkat tidak hadir menghormati proses hukum yang ada di Polres. Itu ya. Artinya ada obrolan apa sih sebagai orang tua, sebagai ibu ya, nah, walaupun bukan anak. Ya, sebenarnya sih lihat anaknya sendiri juga nggak tega ya. Ya tadi yang aku sangat nggak sangka memang setega itu gitu ya, orang tua angkat dan orang tua kandung bisa sama-sama tidak hadir di saat-saat yang kalau bahasa saya anaknya sedang di ujung jurang. Tapi mereka mampu untuk tidak hadir, bahkan orang tua angkatnya, sebenarnya kami kan tidak pernah kenal ya orang tua kandung, kami tidak pernah kenal, kami kenalnya orang tua angkat. Orang tua angkatnya juga menurut pengacaranya rasanya hanya sekedar sedang di Lampung. Kalau buat saya Lampung itu tidak terlalu jauh kalau urusan anak saya, tapi mereka memilih untuk tidak datang. Jadi saya sedih banget melihat anak itu gak tega pastinya, dan tadi terakhir memang sebelum turun saya rangkul lagi. Ada. Cukup ya? Ya saya kuatin aja gitu, saya kuatin si anak ini untuk saya ingatkan dia tidak boleh melakukan hal-hal seperti ini lagi. Dia juga harus selalu kuat, harus selalu sehat, tapi juga sebagai laki-laki dia harus bertanggung jawab karena segala sesuatunya seperti yang saya sampaikan ke anak saya sendiri juga, setiap kali kita melakukan apapun pasti ada konsekuensinya dan itu harus dijalani. Itu aja pesan aku sama dia tadi. Nah mungkin teman-teman ada Apa yang mau disampaikan. disampaikan, San? Mas Yan, ngomongnya agak kencang nggak? Ya saya tidak takut sama dia. Saya dari kecil sudah belajar bela diri. Tapi saya bilang nggak boleh lakuin itu, nggak boleh berantem di sekolah. Ketemu temennya, Gimana? Mungkin dia minta maaf, merasa dia menyesal gitu. menyesal. Kelihatannya gitu tidak. Kelihatannya Tapi kalau kamu sendiri pribadi memaafkan ya. Tapi jalur hukum masih tetap berjalan ya, Chef. Iya. Oke. Di sekolah masih negur sama ini. Masih kata tadi udah main bareng. kan berarti alasan kamu udah melawan waktu pada saat itu karena ingat omongan dari ayah, bukan karena kamu nggak berani.